Nah, ini tadi, Tepung maaf ya, ketan. karena tadi zoomnya terputus. Jadi ini masih di tepung ketan. Tepung ketan tadi waktunya masih berjalan 3 menit 10 detik. 3 menit 48 detik, Dek. 3 menit 48 detik. Terus diukur, Dek, ya suhunya. Suhunya diukur dulu ya, Dek. Belum masih berjalan, Dek. Masih jalan. Nih. 65, Dek. Suhunya 65. Cuci dulu. Suhunya 65. Tepung ketan ya, Dek, tadi. Nah, teksturnya. Kita bandingin dulu, Dek, ya. Nah, tadi kan tepung maizena masih kayak gini teksturnya. Terus beda banget sama tepung ketan. Diambil nanti susah. Susah, Dek. Ini Cak jadi lem. Jadi gel. Ini namanya gelatin nasi. Tepung beras juga tadi Cak ini. Jadi bubur, bukan gel. Kita lanjut ke tepung tapioka, Dek, yo. Nih, tepung tapioka. Ya, ini tadi tepung tapioka waktunya berjalan udah 2 menit 2 detik. Tapi dia tuh teksturnya masih encer. Belum terbentuk gel.
Dek, sejauh ini ada yang nak ditanya enggak, Dek? Pertanyaan kakak tadi ada yang bisa jawab enggak? Kak, nak jawab, Kak. Iyalah jelas. Nah, kan kata kakak tadi kan ngapo tepung maizena itu lebih lambat dari tepung beras. Nah, jadi setiap tepung tuh memiliki konsentrasi yang berbeda sama suhu yang berbeda-beda, Kak. Nah, terus tuh tepung maizena itu konsentrasinya itu apa tuh namanya? Tinggi karena sebenarnya tinggi karena ngapa? Karena tepung maizena itu kental. Kalau larutan itu kental, suhu tersebut tuh suhunya itu lama. Itulah yang maizena tadi kan agak lama kentalnya, Kak, karena larutannya itu kental. Terus kalau apa namanya? Kalau yang tepung beras tadi mungkin yang larutannya itu nggak pula kental. Nah, jadi cepat dia ngalami gelatinisasi. Terus tuh apa namanya? Konsentrasi terbaik juga itu tergantung juga dengan pH. Kalau pH-nya itu 4 sampai 7, kecepatan larutannya itu tuh agak lambat memang, tapi kalau pH-nya kayak 10 terus tuh dilakukan pemanasan jadi cepat. Nah, jadi itulah, Kak, perbedaannya. Iya, Dek. Sebentar, Dek ya. Nah, ini agak kakak respon, Dek. Ini kan tadi tepung tapioka. Nah, waktunya tuh segini. 3 menit 45 detik. Nih. Dia udah terbentuk gel, Dek. Untuk suhunya sebentar ya. Sudah. Langsung cabut ya, Dek. Cepatlah. Nah, Dek, kita ukur, Dek, ya suhunya. Tapioka. Berapa tuh? Dek, suhunya 60 derajat Celcius. Satu, Dek. Sudah, Dek, ya? Dek, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Pembahasan kali ini dijelaskan oleh Kak Dinda.
Nah, Dek, jadi sifat fisik. Untuk sifat fisik beberapa jenis fat ini, kenapa terbentuk Ca ini? Ini namanya proses gelatanisasi. Ada yang tahu nggak gelatinisasi itu apa? Dek, Tahu Kak, Yang tahu gelatinisasi nggak, Dek, adalah gelatinisasi peristiwa terbentuknya gel dari pati karena pelakuan dengan air panas, Kak. Sudah kakak jelasin ya. Proses gelatinisasi itu merupakan larutnya pati dan disertai pecahnya granula pati sehingga air masuk dan terbentuk gel akibat suhunya yang tinggi. Tadi kan dia kan Maaf Kak, apa, Dek? kecepatan Kak. Kakak ulang ya. Jadi proses gelatinisasi itu merupakan larutnya pati dan disertai pecahnya granula pati sehingga air masuk dan terbentuk gel akibat suhunya yang tinggi. Sudah belum? Dek. Sudah, Kak. Nah, terus dipatikan ada dua kandungan kan, Dek. Amilosa sama amilopektin. Iya, Dak? Iya Kak. Nah, amilosa kan molekulnya lebih kecil, terus dia tuh strukturnya tidak bercabang kan, sedangkan amilopektin itu strukturnya bercabang. Iya kan? Nah, sekarang Iya, Kak. contoh ketan sama tepung beras. Nah, ketan sama tepung beras kan tadi kan teksturnya tuh rada sama kan? Apa sih sama-sama kayak susah diaduk. Tapi yang tepung ketan ini masih bisa diangkat, Dek. Iya kan? Dia ini masih cak bubur. Beda sama tepung beras. Tepung beras tuh cak nggak bisa lagi. Tuh. Dia tuh ngegumpal cak lem. Nah, itu tuh ngapo? Tadi yang dijawab siapa? Fitri tadi tuh lumayan benar. Tapi belum lengkap, jadi kakak ulangi ya. Jadi yang tepung ketan ini, kenapa teksturnya masih cak ini? Karena dia tuh ngandung amilosa yang tinggi. Sedangkan yang tepung beras tuh amilopektinnya tinggi. Beda kan teksturnya? Nah, kalau misalnya amilosanya yang tinggi, jadi dia tuh lebih susah untuk tergelatinisasi. Waktunya lebih lama. Kalau yang amilopektinnya tinggi, akan lebih cepat dia pembengkakan pada granula patinya. Kecepatan nggak, Dek, kakak ngomong? Kecepatan, Kak. Pokoknya deh ya, misalnya tepung ketan kan tadi ngandung amilosanya yang tinggi, sedangkan tepung beras ini amilopektinnya yang tinggi. Nah, kalau misalnya amilosanya yang tinggi, dia ini lebih lama tergelatinisasinya. Kalau misalnya amilopektin yang tinggi, dia lebih cepat tergelatinisasinya. Terus, kakak nak kasih info juga, sifat gelatinisasi itu juga ditentukan sama besarnya granula pati. Semakin besar semakin besar granula pati itu, gelatinisasi yang terjadi pada suhu yang rendah dibandingkan dengan granula pati yang kecil.
Jadi misalnya granula patinya besar, suhu gelatanisasinya itu akan lebih rendah dibandingkan sama molekul pati yang kecil. Sudah belum, Dek? Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan nggak, Dek? Bagian yang sifat gelatinisasi yang dipengaruhi oleh granula pati. Apa, Dek? Q-nya suara. Dan sifat gelatinisasi dipengaruhi oleh granula pati. Tadi gimana, Kak? Semakin besar granula. Oh, ya. Sifat gelatinisasi ditentukan oleh besarnya granula pati. Nah, semakin besar granula pati, gelatanisasi yang terjadi itu pada suhu yang rendah, suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan granula pati yang besar, yang kecil. Jadi granula pati yang besar itu suhu gelatanisasinya itu rendah, sedangkan granula pati yang kecil suhu gelatanisasinya itu tinggi. Intinya saya itu, Dek. Ya, Kak. Ada lagi, Dek, yang ketinggalan? Nah, buat bahan pembahasan kalian, coba cari kan tadi kan waktu sama suhu gelatanisasi tiap tepung kan beda-beda kan, tidak ada yang sama. Nah, coba kalian cari buat pembahasan laporan kalian tuh kenapa sih waktu gelatinisasi tepung tuh beda-beda. Kalian cari DWE buat pembahasan. Terus apa sih? Tiap-tiap granula tepung itu sama apa tidak? Kalau misalnya beda, jelasi apa yang berpengaruh pada proses gelatinisasinya. Ada lagi Dede yang nak ditanya? Maaf Kak, yang terakhir tadi apa Kak yang berpengaruh itu tadi? Pengaruh. Oh, buat yang pembahasan ya? Iya Kak. Tiap-tiap granula pati pada tepung sama atau beda? Kalau misalnya beda kenapa? Kalau sama kenapa? Terus hubungannya sama proses gelatinisasi itu apa? Ada lagi Dedek yang nak ditanya? Ada lagi Dedek? Nggak ngerti galau ya? Kak, Hmm? nanya. Jadi menurut kakak, tepung yang mana Kak yang lebih bagus sama yang apa? Yang pokoknya yang lebih cepat tuh yang bagusnya mana pokoknya itu nah. Tadi kan tepung beras sama tepung ketan kan kandungannya beda kan, Dek? Yang tinggi yang mana? Iya, Dak? Iya Kak. Nah, jadi tergantung juga sama apa sifat dari tepungnya menurut kakak. Tepung yang bagus.
dari dosen. Pokoknya pas itu tuh ada dosen yang bilang tergantung kalian tuh suka sama kandungan amilosa yang tinggi atau amilopektin yang tinggi, balik lagi ke orangnya. Kan ada kan beras yang misalnya beras tuh juga ada yang amilosanya yang tinggi, ada amilopektin yang tinggi deh. Jadi tergantung kalian tuh suka tipe beras yang terlalu nasinya yang nanti jadinya benyek atau yang biasa aja. Dek, karena waktunya sebentar lana habis waktu zoomnya, jadi kakak sudahi ya dek praktikumnya di sini. Untuk laporan nanti dibahas lagi di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.